TV Harian Nasional adalah media yang mengangkat dan menyajikan perkembangan seputar politik dan hukum, ekonomi, pariwisata, pendidikan dan budaya, serta pertanian dan perkebunan. Ini berarti terdakwa Anton terlebih dahulu. Baik ya, sidang perkara tindak pidana korupsi nomor 25 atas nama terdakwa Dr. Andes Anton Fajar Alogo Siregar MM dibuka dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, untuk terdakwa hari ini sehat? Sehat ya. Acaranya duplik tanggapan penasihat hukum atas tanggapan penuntut umum atas pembelaan dari terdakwa ya. Silakan dibacakan sebagaimana yang kita bukan disepakati. Saya jelaskan kemarin bahwa duplik ini menjawab mengenai replik ya, bukan mengulang lagi kepada pledoinya. Gitu ya. Ya, silakan. Ya. Bismillah. Mohon izin yang mulia untuk kami membacakan duplik atas tanggapan replik jaksa penuntut umum. Jakarta, 1 September 2022 kepada Ketua Majelis Hakim dalam perkara nomor 25/Pitsus/TPK/2022 PN Jakarta Pusat. Perihal duplik atas tanggapan replik jaksa penuntut umum atas nama terdakwa Dr. Andes Anton Fajar Alogo Siregar MM. Identitas terdakwa dianggap kami bacakan, tuntutan dianggap kami bacakan, pendahuluan dianggap kami bacakan. Majelis Hakim yang mulia, Saudara Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati, bahwa dalam persidangan perkara akuo akhirnya terdapat perbedaan pendapat dan pandangan terutama antara kami penasihat hukum terdakwa dengan penuntut umum dalam perkara ini. Kami karena memang kenyataannya sudut pandang antara jaksa penuntut umum dengan penasihat hukum terdakwa memang sejak awal telah berbeda dan bertentangan dalam memandang perkara akuo. Jaksa penuntut umum hanya memandang secara yuridis formal saja, guna berusaha menjerat dan atau mengkait-kaitkan terdakwa dalam perkara ini. Sedangkan kami memandang perkara akuo secara lebih guna mencari kebenaran sejati, serta juga mempertimbangkan dan mengkombinasikan 3 unsur secara simultan, yaitu asas kemanfaatan hukum, asas keadilan hukum, dan asas kepastian hukum terhadap terdakwa. Majelis Hakim yang mulia, Saudara Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati, tanggapan terhadap replik jaksa penuntut umum atas nota pembelaan penasihat hukum terdakwa, bahwa pada persidangan hari Kamis tanggal 29 Agustus 2022, jaksa penuntut umum telah membacakan jawaban atas nota pembelaan yang kami ajukan sebelumnya. Pada kesempatan ini, izinkan kami menanggapi jawaban penuntut umum tersebut dalam bentuk duplik yang merupakan satu kesatuan tak terpisah dengan nota pembelaan semula dari kami penasihat hukum terdakwa. Adapun duplik yang akan kami uraikan adalah sebagai berikut. Bahwa setelah mendengar, membaca, dan menganalisa serta mencermati kembali terhadap isi dari keseluruhan replik atau tanggapan atau jawaban penuntut umum terhadap materi pembelaan penasihat hukum terdakwa Dr. Andes Anton Fajar Alogo Siregar MM, maka dapat kami tarik kesimpulan bahwa sebenarnya tidak ada fakta hukum dan argumentasi hukum yang baru terkait perkara akuo yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum dalam jawabannya atau tanggapannya, selain daripada hanya bersifat pengulangan dan penggambaran kembali dari sudut subjektivitas penuntut umum sebagaimana yang tertuang dalam dakwaan serta termuat kembali dalam tuntutan penuntut umum yang telah didengar di persidangan sebelumnya. Bahwa kami dari tim penasihat hukum terdakwa Dr. Andes Anton Fajar Alogo Siregar MM dalam kesempatan ini tidak akan menanggapi kembali secara keseluruhan dari apa yang telah disampaikan oleh jaksa penuntut umum dalam tanggapannya tertanggal 29 Agustus 2022.
Satu, bahwa kami penasihat hukum terdakwa tidak sependapat dengan replik jaksa penuntut umum pada halaman 9-10 yang menyatakan bahwa kegiatan pengelolaan keuangan PT AMU yang merupakan anak perusahaan dari PT Askrindo khususnya pada periode 2016 sampai dengan 2020 merupakan ruang lingkup dari keuangan negara yang pada akhirnya menimbulkan suatu kerugian negara akibat perbuatan melawan hukum yang mana di dalamnya termasuk pula dalam ruang lingkup kerugian negara. Bahwa berdasarkan SEMA nomor 10 tahun 2020 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2020 sebagaimana pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan mengatakan bahwa kerugian yang timbul pada anak perusahaan BUMN atau BUMD yang satu modelnya bukan bersumber dari APBN, APBD, atau dua bukan penyertaan modal dari BUMN, BUMD, dan tiga tidak menerima atau menggunakan fasilitas negara bukan termasuk kerugian keuangan negara. Jaksa penuntut umum yang kami hormati, berdasarkan jawaban kami atas replik oleh JPU, maka dengan ini kami mohon Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili per aquo berkenan. 1. Menolak replik JPU untuk seluruhnya. 2. Menerima dan mengabulkan pledoi dan duplik penasihat hukum terdakwa seluruhnya. 3. Menyatakan membebaskan terdakwa Dr. Andes Anton Fajar Alogo Siregar MM dari segala tuntutan dari jaksa. Ya. Jadi begini, dasarnya itu cukup mendasar sekali. Karena apa? Yang pertama, klien kami ya Anton Fajar Alogo Siregar ini tidak pernah menikmati. Ya, yang pertama, tidak pernah menikmati. Yang kedua, yang diduga dia terima telah dikembalikan. Ya, sebelum ya adanya kegiatan maupun adanya audit internal maupun audit BPKP. Ya, karena tidak ada kegiatan, dana komisi yang diterima itu dikembalikan. Ya, berarti dia tidak pernah menikmati. Ya, dengan itikat baik dia kembalikan karena tidak ada kegiatan. Ya, nah, yang berikutnya seharusnya ya yang dijadikan tersangka itu maupun terdakwa, saksi-saksi yang telah diperiksa di tingkat kejaksaan dalam proses penyidikan ya maupun penuntutan, mereka itulah yang harus mengembalikan, yang harus dinaikkan statusnya menjadi terdakwa, bukan orang yang sudah beritikat baik mengembalikan, justru orang tersebut malah dijadikan tersangka. Ini kan dibalik-balik, ya kan? Bagaimana adanya asas persamaan di muka hukum kalau orang yang beritikat baik mengembalikan, tetapi ada orang yang tidak beritikat baik tidak mengembalikan malah dibebaskan, malah tidak diproses lebih lanjut. Ya kan, nggak masuk di akal sehat saya. Caranya gimana nih? Ya kan, JPU ini seperti itu. Apalagi adanya uang pengganti. Masa orang terima 5 miliar, disuruh ganti 91 miliar. Ilmu matematikanya hitungannya dari mana? Sedangkan orang yang nikmatin masih ada loh di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Si A, si B, si C, panggil dong. Kau terima berapa sekian, kau terima berapa sekian, kau terima berapa sekian. Kembalikan. Jangan klien kami yang disuruh menggantikan. Kalau begitu nanti banyak dong korban-korban lainnya. Iya kan? Seumpama contoh, ya kan? Ada si A. Ya kan? Korupsi, diduga korupsi 50 miliar. Ya kan? Nah, artinya si B, si C, si D korupsinya ratusan miliar. Masa yang dihantam, yang dijadikan terdakwa cuman yang 50 miliar. Yang lainnya ratusan miliar tidak dinaikkan statusnya atau dibebaskan, kan nggak fair, ya kan? Bagaimana adanya equality before the law? Itu. Nah, jadi loh, justru itu kami ini sudah buka seterang-terangnya.
Tapi kalau artinya dari pihak sananya tidak mau membuka bagaimana? Iya kan? Kapasitas kami cuma menjelaskan, menerangkan kronologisnya seperti apa, siapa-siapa saja. Ya kan? Bahkan ada saksi yang telah dipanggil 3 kali di persidangan tidak pernah hadir. Ya. Saya nggak tahu tuh kok bisa seperti itu, ya. Saksi fakta loh di persidangan tindak pidana korupsi ini 3 kali dipanggil tidak pernah hadir, alasan sakit. Seharusnya kalau memang alasan sakit kan ada perintah dari pengadilan kepada kejaksaan, ya kan, dicek dong, ya kan, sakitnya sakit apa, ya kan. Nah apalagi saksi ini betul-betul yang mengetahui sebagai direksi juga, yang menentukan juga. Kalau tidak ada tanda tangan direksi ini, ya kan, tidak ada tanda tangan direksi ini, komisi tersebut tidak bisa artinya diterima, itu. Nah, jadi ini harus kita cermati. Saya berharap, ya, dengan adanya duplik ini, saya berharap minta kepada ketua majelis, hakim, ketua majelis dan anggota, ya, untuk melihat secara terang benderang, secara normatif, ya kan, memang benar peristiwa itu ada. Tetapi tindakan ini bukan merupakan tindak pidana, ya. Jadi saya berharap kalau memang bisa bebas, alhamdulillah. Kalau tidak, setidak-tidaknya onslah van Robrecht. Artinya peristiwa itu benar ada, tetapi bukan merupakan peristiwa tindak pidana. Seperti itu. Ya. Ya, jadi artinya setelah ini diputus, ya saya berharap ada satu kesimpulan atau satu putusan, ya, yang dapat digali lagi oleh penyidik agar, ya, saksi-saksi yang menerima dan menikmati yang belum mengembalikan dapat dinaikkan statusnya sebagai tersangka dan terdakwa, diadili. Nah, uang pengganti tersebut silakan bebankan kepada mereka. Baru ini ada asas persamaan di muka hukum. Iya kan? Biar fair play. Kalau nggak seperti ini akan hancur hukum kita.